kelihatan lah Bu ya. Ya jangan merem kalau lihat ininya, kalau berdiri nggak kelihatan ininya Bu. Ini di sini ada berapa orang kira-kira? Ada 500 belum tembus ya. Tadi ini lagi ada 3.500 orang insya Allah. Jadi ikut tersebar. Nanti kalau ngaji ke sini ya, Masjid Baitul Mukmin ke Bekasi. Tuh dipromoin Bu. Insya Allah. Insya Allah. Tadi itu terus lahir tahun 1991 ya. Seumuran Bu? Hah? Seumuran? Benar 91. Masya Allah. Masya Allah. Oh gitu. Tenang. Kalau ada yang usianya di atas saya, pasti pahalanya lebih banyak dari saya. Kalau ada yang usianya di bawah saya, pasti dosanya lebih sedikit dari saya. Mulia lah KBG-nya, insya Allah. Terus lahir di Bogor, jadi yang masih lahir di Cina sana mah kakek nenek ke atas. Saya mau orang Indo, WNI, udah ada KTP-nya nih, barangkali gak percaya ya. Insya Allah. Terus sekolahnya di Bogor juga, TK sampai SMA-nya sekolah Katolik tapi ya. Terus lulus 2009, kuliah di Bandung, lulus 2012 ya. 2012 lulus, baru ke Jakarta setahun setengah, barulah episode yang di Thailand yang 2014 sampai 2017. Yang di Thailandnya diceritain lagi Bu? Hah? Udah pasti. Intinya mah main judi lah ya pokoknya. Nggak main sih. Mereka yang main ya. Saya yang nentuin siapa yang menang, siapa yang kalah ya. Astagfirullah. Tapi ya ternyata nggak happy ending juga ya. Lebih enak kayak gini, ketemu ibu-ibu ya. Insya Allah. Udahlah sampai dari 2017 sampai sekarang masih terus belajar. Jadi aslinya mah santri, bukan ustadz. Engkongko biasa, cuman kalau engkongko biasa jualannya handphone, ini mah ngajakin ngaji lah ya. Engkongko kalau jual handphone di toko handphone manapun nadanya selalu sama ya. Silakan kakak, boleh cari handphone apa? Tanya dulu aja, tuker tambah boleh. Sebetulnya tokonya ayah saya toko ikan asin ya. Jadi teri ya, bergulatnya dengan cumi, teri, rebon ya. Tapi entah kenapa ya, para ya udahlah ya, lupakan informasi tidak penting ini ya. Kenapa jadi ngomongin toko handphone juga? Ya udah, insya Allah. Udah ya, kenalannya segitu aja. Menikah sudah, ya, alhamdulillah. Jadi kalau sama mohon doanya, keturunan belum ada. Kami sudah menikah 3 tahun 5 bulan. Mohon doanya dari bunda-bunda, ustadz, ustazah, para ayah, adik-adik. Mohon doanya ya. Mudah-mudahan semoga Allah anugerahkan. Lanjut, judulnya mantapkan akidah. Ini judul kan? Oh gitu ya. Tema, judulnya aku mahal. Mantapkan akidah agar rahmat dan karunia Allah mengakhiri. Betul. Sepakat. Akidah ya. Akidah ada salah satu dasar katanya aqad yang mengikat ya, ikatan. Nanti ada juga ikatan kita terhadap Allah yang akhirnya disebutnya akidah. Yang akidah yang paling benar tentu kita mengetahui ya akidah yang bertauhid. Tauhid ini ternyata adalah cara paling baik untuk manusia dalam menyelesaikan semua masalahnya. Pakai tauhid tuh semua baik-baik aja. Ya. Kayak misal contoh ya. Ada orang berdoa minta jodoh, nyebut nama orangnya, Bu. Selama 6 tahun di dalam tahajud. Ya Allah, saya ingin fulan, ya Allah. Berikanlah hamba jodoh terbaik dan semoga jodoh terbaik itu fulan. Disebut Bu 6 tahun. Setelah 6 tahun rutin tahajud gak pernah bolong, si fulan datang. Ternyata tapi buat ngasih undangan dia nikah sama yang lain. Sakit hati ya Bu? Kalau dari awal
yang diharap adalah si fulannya, bukan ridha Allahnya, pasti sakit hati. Tapi tetap bisa dijawab pakai tauhid, Bu. Gimana maksudnya? Kita bukan makhluk yang maha tahu, kita akui itu ya. Sedangkan kita diurus oleh zat yang maha tahu, yaitu kalau ditanya siapa sih yang paling kenal sama diri kita, berarti pasti adalah Allah lebih kenal pada diri ini lebih daripada kita kenal diri sendiri. Ibu ada yang tahu berapa jumlah giginya? Angkat tangan. Tuh, nggak pernah ngitung. Berarti kita bahkan jumlah gigi sendiri nggak tahu. Allah tahu nggak jumlah gigi kita? Jumlah rambut? Kapan meninggal? Allah tahu. Berarti Allah lebih kenal pada diri kita. Makanya kadang kalau kita adalah makhluk yang tidak tahu, lalu Sang Maha Tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita sok tahu, ya Allah yang terbaik bukan yang ini, selamat menderita. Ya. Sama kayak anak kecil, Bu, cara saya untuk jadi besar, hebat, sukses, saya harus setiap hari makan coklat. Kata anak kecil kan gitu. Kata orang tuanya, enggak nih. Kamu harus sekolah, kamu harus ngaji, kamu harus belajar, kamu makanan yang bergizi, sayur, daging, gak cuma coklat doang. Tapi ketika dikasih tahu kayak gitu, nggak terima. Enggak, yang terbaik untukku coklat. Kadang kita suka kayak gitu nggak kalau? Enggak, ya Allah, yang terbaik yang ini. Maksa, ya. Bahkan naudzubillah kadang mendikte Allah. Ya. Nah, satu, kita diurus yang maha tahu. Dua, Allah itu nggak cuma maha tahu, tapi juga maha penyayang. Ya. Maka kalau ditanya sama siapa yang paling sayang kepada diri kita, maka jawabannya adalah Allah. Allah lebih sayang kepada diri kita ini daripada orang tua kita sayang sama kita, daripada kita menyayangi diri sendiri. Allah lebih sayang. Ya. Maka ketika tadi kita minta yang terbaik, mintanya kepada Sang Maha Tahu dan Sang Maha Penyayang, maka tahu-tahu yang kita minta namanya disebut-sebut dalam tahajud bukan dia malah nikah sama yang lain. Sederhana menurut tauhid, berarti kata yang Maha Tahu dan Maha Baik bukan itu yang paling terbaik untukmu. Nah, selesai urusan. Kita jadi berat ketika kita bersikeras bahwa yang terbaik untuk kita itu adalah menurut kita sendiri, padahal kata siapa yang kita inginkan itu adalah yang terbaik. Ya. Makanya bicara tauhid itu nggak cuman bicara oh Tuhan itu satu, Allah doang. Nggak cukup. Nggak cukup. Tapi termasuk di dalamnya meyakini segala hal itu ada pada ketentuan Allah. Makanya termasuk mulai latihan dari yang sederhana ya. Nanti sakit kepala, minum obat. Jangan ada yang sekali-kali berkata, alhamdulillah sembuh, ini bodrek memang mantap. Bukan. Kita sembuh gara-gara Allah atau karena obat? Allah. Yang menyembuhin itu Paramek atau Allah? Allah ya. Saking rutinnya makan Paramek sampai foto Parameknya diganti pakai foto sendiri lagi begitu. Ya, Allah semuanya ya. Allah. Maka dari situ ini mesti jadi renungan buat kita ya. Sehingga termasuk di dalamnya contoh yang lain. Jangan foto bertiga, nanti yang di tengah mati duluan. Kayak gitu? Enggak, yang moto juga bakal mati. Ya. Yang kiri, yang kanan, yang gak ikut di foto juga bakal mati. Yang lebih penting lagi tapi bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Ya. Kok matinya gara-gara COVID, tapi pas lagi sujud rakaat terakhir, husnul khotimah nggak masalah ya. Kok matinya di masjid, keren, tapi pas lagi nyolong speaker jatuh ketimpa. Husnul khotimah. Makanya terus-menerus berbuat yang baik aja ya. Dan yang penting, makanya salah satu hikmahnya dirahasiakan kan kematian, jadi supaya kita standby kapan aja, selalu dalam keadaan beramal solih insyaallah. Ya, tidak ada lagi yang berkata, ingat dulu beberapa tahun yang lalu di Jawa Timur katanya ada anak kecil kesambar petir sambil megang batu. Batunya katanya bisa nyembuhin orang. Jadi orang teh datang bawa air di gayung, nanti airnya dicelupin, nanti sembuh katanya diminum. Siapa namanya? Batu Ponari. Jadi kalau airnya udah dicelupin batunya dia, Bu, minumannya berubah namanya jadi Ponari Sweat katanya.
Oh, udah ganti namanya. Masya Allah. Masya Allah. Enggak, Bu ya. Enggak akan. Mau minum obat, kalau Allah tidak izinkan sembuh, mau dileg-leg satu kardus juga obatnya, Bu, enggak akan bisa. Ngerti kan dileg-leg? Enggak akan ada lagi yang berkata keluar dari pintu kejatuhan cak-cak, Bu. Cicak. Hah, saya sial. Enggak. Kejatuhan cicak satu RW ini enggak akan sial, Bu. Sial tuh satu, bikin dosa terus nggak tobat. Nah, diikutin sama hukumannya, sama ketentuan Allah. Ya. Kok saya udah berbuat baik, terus tapi tetap dapat yang nggak enak, motor hilang, dipecat, nggak masalah. Karena kebaikan itu sejatinya bukan apapun yang kita inginkan terkabul. Kebaikan itu adalah ketika kita tambah dekat kepada Allah. Gara-gara dipecat, tadinya nggak pernah sholat jadi pengen sholat, berarti ditolong kok Allah itu teh. Ya. 10 koruptor, 1 ditangkap, Bu. Maka yang 1 ini kan nanya kan, kenapa teman saya yang 9 nggak ditangkap, kan korupsinya barengan. Ya, tapi akan ada hari di mana si 1 koruptor ini dia akan bersyukur bahwa alhamdulillah ya Allah, untung saya yang ditangkap. Kalau nggak mah makin hancur. Ternyata itu doa anak cucunya, Bu. Doa dan anak dan istrinya, pengen punya ayah, pengen punya suami yang soleh. Gimana bisa soleh korupsinya berhasil terus? Ya, maka standarnya ini mesti berubah, ya. Pakai kacamata iman, pakai kacamata tauhid. Karena kalau misalkan standar bahagianya kita masih ngikutin nafsu kita, kehendak kita, kita mah kalau mau jujur kadang nggak bisa bedain mana yang dari nurani, mana yang dari nafsu. Ya. Bahkan kita lebih peduliin apa yang disukai nafsu. Kayak misalkan contoh ya, kita sekarang bersosialisasi, bermasyarakat, atau di luar sana bahkan ada yang jadi public figure. Tiba-tiba satu aibnya terbuka, Bu. Ya. Atau misalkan ada satu aib kita kebuka di tetangga, kadang yang paling pertama kita ucap, ada yang nyebutnya kayak gini, apa kata tetangga? Ya. Padahal aib terbuka dan itu menyakiti kita, malu, kan itu gugurin dosa. Dan harusnya dari setiap kejadian yang lebih penting itu bukan mikirin gimana pandangan netizen tentang kita, gimana pandangan orang tentang kita. Karena yang lebih penting adalah gimana pandangan Allah tentang kita. Kita kan mikir ketika nama kita dirusak, wah apa kata orang, saya nggak terima, saya tuntut balik atas nama pencemaran nama baik. Pencemaran gimana sih? Aib kita yang asli lebih banyak kok daripada yang dibongkar oleh Allah, daripada yang diucap oleh orang itu. Orang itu cuma bilang, Dennis kamu banyak omong. Allah tahu saya pas lagi sendirian pernah berbuat apa saja. Mungkin banyak aib yang lain, gak cuma banyak omong, mungkin banyak utang, banyak cicilan, banyak lain-lain. Ya, nggak dibuka tuh sama Allah yang lain, dibukanya cuma 1, tapi kita nggak terima. Ya. Kehinaan diri kita yang asli lebih banyak daripada kehinaan yang diomongin orang. Orang nggak 24 jam sama kita, Bu. Ya. Maka yuk dari setiap kejadian yang mesti paling pertama kita pikir bukan gimana pandangan orang nanti tentang saya. Enggak, lihat pandangan Allah. Karena akhirnya satu dunia cinta kembali kepada kita juga, Bu. Akhirnya kita berhasil bersihin nama baik, menang di pengadilan. Nama baiknya sudah dibersihkan dari pencemaran nama baik. Tapi Allah tetap nggak suka. Ya tetap celaka, ya. Atau misalkan satu dunia benci, Bu. Tapi Allah sayang. Selamat, ya. Jadi kadang ini aja kudu diluruskan ya, karena yang paling penting adalah penilaian Allah, bukan penilaian makhluk. Apa sih makhluk? Muji, mencaci, sama bunyi ember jatuh sama aja, Bu, nggak ada bedanya. Kalau bentuknya nasihat yang membuat kita tambah dekat kepada Allah, silakan didengarkan, ya. Tapi sisanya mah enggak lah. Dipuji, dicaci, Dennis, monyong kamu, apa mulut saya langsung mancung, Bu? Enggak, begini aja dari dulu. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir kan? Coba nyebut monyong tanpa majuin bibir, susah ya. Nggak bisa, biarin. Satu dunia mencaci sampai jeding, nggak berubah, kita mah gini-gini aja. Baik itu cacian atau pujian sama. Ibu kelihatan awet muda, usia berapa sih aslinya, Bu?
Masa saya udah 42 loh. Wah, orang kelihatan kayak 41,5. Lumayan ya 6 bulan. Hati-hatilah. Sebagaimana habis gelap terbitlah terang, habis memuji terbitlah minjem uang biasanya. Muji, akhirnya ada bisikan kan? Bu, ada GoPay dulu enggak? Pernah mengalami? Pas ditagih galakan dia? Insya Allah. Insya Allah. Udahlah, tenang aja. Ya, sama aja dicaci, dipuji, udah tenang aja. Apalagi karena emang salah satu penderitaan tadi, selain juga tidak nerima bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah. Ya, ibu di foto pengen kelihatan langsing, tahan nafas. Ya. Terus dilihat fotonya, ini kenapa ibu wajahnya biru begini, hari ini makeupnya aneh. Bukan, itu pengap nahan nafas ya. Insya Allah. Udahlah tenang bu, terima ya. Bu, nggak usah takut jadi tua ya. Kenapa nggak usah takut? Udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Nggak perlu berkata, ih si Koko mah nggak tahu dulu ibu kalau pakai seragam SMA lucu loh. Pengen lebih lucu bu, ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang. Datang pengajian, pecah itu pasti ya. Insya Allah. Lucu ibu memang. Insya Allah. Udahlah bu. Ya, akidah. Dan akidah ini nggak cuma jadi solusi dari setiap masalah bu. Kita ada masalah, meyakini Allah ini ketentuan Allah yang paling baik. Setidaknya minimal itu menenangkan hati. Karena seringkali kita semakin besar itu makin kalah bu sama anak-anak. Ya. Kebayang wajahnya anak-anak bu, senyumnya anak-anak, senyumnya lebih tanpa beban kan? Senyum-senyumnya nggak pernah mikirin token rumah udah bunyi-bunyi. Yang senyum-senyumnya nggak pernah mikirin cicilan. Insya Allah. Jangankan di sinilah bu, kemarin kajian di SCBD Kuningan bu, pusat gedung-gedung semua ya tete bu. Mereka turun dari mobil mewahnya, ya. Sepatunya aja seharga motor bu, ya. Necis penampilan bu, jabrik rambut G ya. Tapi turun teh senyum teh pahit bu. Mikirin apalah nih orang. Belum lunas badan mobilnya ya. Kebayang pakai sepatu kayak gitu bu, dipakai ke masjid, dijamin gak akan sholat di saf paling depan ya. Sengaja paling belakang, biar kalau pas ruku masih ada. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, pas lagi ruku ngelihat ada orang berdiri di tempat dia naruh sepatu, dia ruku terus. Yang lain udah salam, dia masih ruku. Ngawas, mantau. Ya Allah, nggak ada khusyuk-khusyuknya. Ya, coba kalau pakai sandal yang tumitnya udah nyaris bolong bu, aman itu mah ya. Itu jadi saksi bu, dia jadi tipis gara-gara dipakai ke masjid wae. Luar biasa. Pulang hujan, becek, tanah, coklat, sepatu putih. Coba jujur, tetap dipakai kotor-kotoran atau masukin ke jaket? Insya Allah ya. Sepatu yang fungsinya mencegah kita dari kacugak, mendingan kacugak daripada, ngerti kan kacugak? Iya. Mendingan kacugak daripada satu yang lebih aneh. Ada yang nggak tahu kacugak? Ketusuk, nginjek paku itu kacugak, ya. Nginjek kayu yang tajam itu kacugak, ya. Insya Allah. Itulah ya, salah satu kebutuhan manusia katanya. Ingin diakui orang lain. Makanya kaki kita ada berapa? 2. Tapi ada yang punya sepatu 50 pasang. Padahal kan butuhnya cuma 2. Orang kakinya bukan 50. Kecuali kita kaki 1000. Ya. Setiap janjian ibu pengajian jam 9 ya bu, siap, nanti saya bangun jam 4. Kok lama amat? Kan pakai sepatunya banyak gitu ya. Dipakai semua. Ya, capek. Ada yang lebih aneh bu? Nih jam tangan. Apa fungsinya jam tangan?
Berarti jam tangan yang 50.000 di etalase pinggir jalan juga cukup ya kalau buat lihat waktu. Tapi ada yang Bu yang beli jam tangan 5 miliar Bu. Ada yang beli malah. Iya. Enggak, kalau kita beli mobil mahal sama beli mobil murah, biasanya mobil mahal itu larinya lebih cepat daripada yang murah. Ya. Kalau jam tangan mahal sama jam tangan murah, emang dia muternya lebih cepat daripada yang murah. Bu, jam tangan ibu 5 miliar kelebihannya apa? Oh, ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Atur rusak. Ngapain dipakai? Saking cepat muternya Bu, bisa jadi kipas angin. Gitu ya. Berat Bu pakai jam tangan gitu Bu. Kalau biasa duduk tawadu gitu, coba pakai jam tangan kayak gitu, pasti taruh di atas meja. Tenang Bu, ini mah murah. Tebak nih berapa harganya? 43.500. Serius? Beli di online 43.500. Enak makanya Bu, nggak sayang, kepentok tembok, kepentok meja, nggak keras, biarin. Iya, jadi nggak sakit hati gitu. Nggak sakit hati. Coba kalau misalkan jam mahal gitu ya, kenapa? Sih mangga nih, beneran ini. Mumpung murah Bu, 43,5 nih mangga. Bener sok mangga waktu itu. Tapi udah kena keringat saya itu Bu. Enggak bisi bau. Ya, sok mangga. Silakan. Dipakai ke pengajian ya. Oke ini. Ya, insyaallah. Ya kan jam tangannya 1 Bu. Kecuali saya pakai jam tangan sampai kelek, bagi-bagi gitu. Insyaallah. Ngamalin ya. Beneran Bu. Coba kalau itu mahal, mungkin saya sakit hati. Untung. Insyaallah, alhamdulillah. Sing berkah ya. Iya, dipakai buat ngaji, insyaallah. Jadi gitu ya. Ini baru kali ini ada yang minta jam. Insyaallah. Insyaallah. Lain kali stok bawa. Insyaallah. Ya udah, lanjut. Ya. Beneran Bu. Akidah ini luar biasa. Kita pengen nggak punya anak yang akhlaknya baik? Nah, gimana cara bikin akhlaknya itu jadi baik? Macam-macam ya. Ada yang nyuruh dia sekolah, ada yang nyuruh dia ikut latihan kepemimpinan, ada yang nyuruh dia baca kitab, ya, apapun itu. Tapi yang kami tahu ternyata bicara akhlak pun ibarat pohon Bu. Akhlak itu adalah buahnya. Namanya buah kan nggak mungkin simsalabim ada, dia kan tumbuh dari pohon ya. Nah pohon kan ada akarnya, ada batangnya, nanti baru tumbuh buah. Kalau misalkan si akhlak itu adalah buahnya, berarti akarnya adalah akidah. Akidah yang bertauhid kepada Allah. Yang meyakini, tidak hanya meyakini Tuhan teh satu Allah doang. Enggak, termasuk tadi, sembuhku dari Allah, rezekiku dari Allah, prestasiku bukan aku yang hebat, tapi Allah yang bantu. Semua dari Allah. Hidupku untuk Allah, amalanku dilakukan bukan untuk membuat manusia suka, tapi untuk Allah suka. Semua kepada Allah. Ya, itu akarnya. Batangnya apa? Batangnya syariat yang dijaga. Karena kalau akidah sudah benar, akan rela keseharian dan tingkah lakunya diatur oleh syariat. Akidahnya udah benar, meskipun dia punya sudut pandang sendiri, tapi kalau sudah Allah dan Rasulnya yang berkata, maka sami'na wa ata'na. Itu pasti yang benar. Pendapatnya dikesampingkan. Ya. Karena akidahnya itu tadi, dia rela membiarkan atau merelakan tingkah laku dan kesehariannya ikut syariat. Ya. Karena ketika kita bicara Nabi mah nggak cuman jelas Nabi adalah manusia yang paling bertauhid ya. Sehingga akhirnya beliau jelas paling taat syariat. Nggak cuma taat syariat Nabi Bu. Nabi itu ucapan, tindakan, ketetapan, sifat-sifatnya bahkan jadi syariat. Ya. Nanti akidah sudah bertauhid, syariat sudah dijaga, nanti baru buahnya akhlak yang mulia. Ya. Sehingga ketika nanti ada yang berkata Bu,
Kok banyak tuh orang yang nggak Islam, boro-boro belajar agama Islam, tapi dia lebih sopan daripada orang Islam. Tapi dia lebih dermawan daripada orang Islam. Ya, ada yang gitu ya. Kok tuh ada tuh yang tidak berhijab tapi lebih santun. Insya Allah di kereta api ada ibu-ibu hamil, dia yang ngasih tempat duduk, yang berhijab malah pura-pura tidur. Ada yang kayak gitu, ya. Maka dia akan berdalih bahwa berarti bisa tuh belajar akhlak tanpa harus akidah dengan syariat. Maka gini jawabnya. Maka yuk kita lihat di mana tempat orang-orang yang ngakunya katanya akhlaknya paling bagus. Ini juga sekaligus menjawab ya. Kadang ada orang bilang, saya mah nanti aja berhijabnya. Yang penting hatinya berhijab dulu. Banyak bilang gitu ya. Yang penting hatinya saya baik dulu. Gimana ya? Maka gini cara jawabnya. Yuk kita lihat. Negara-negara yang katanya orangnya paling disiplin, paling baik, paling sopan, paling santun. Salah satu negara yang biasa jadi rujukan biasanya Jepang ya. Orang-orang kayak di Singapura, Korea Selatan. Bersih. Bener Bu. Di sana memang bersih Bu. Nggak ada sampah Bu. Di Singapura buang sampah sembarangan itu didenda Bu. Ngerokok sembarangan di tempat yang bukan khusus untuk merokok, denda Bu. Dan rokok sengaja dimahalin di sana. Ya, supaya orang ya makin mikir-mikir kalau mau beli lagi, ya. Di Jepang juga seperti itu. Di Jepang itu kata yang pernah ke sana ya. Di sana untuk naik kereta kalau kita kan pakai kartu kayak e-tol gitu ya, flash, ya, flash gitu. Kalau kartu flash kan isi saldonya pakai duit. Di sana ada kartu untuk naik kereta, diisi saldonya bukan pakai duit, tapi pakai waktu. Saking mereka tepat waktu. Contoh, kalau mereka isi saldo, Mang, isi deh 1 jaman misalkan gitu ya. Bukan orang Sunda juga sih, karena saya nggak bisa bahasa Jepang, jadi Mang isi 60 menitan gitu ya. Terus dia naik kereta, saking tepat waktunya mereka di sana, dari kota A ke kota B misalkan 30 menit tuh. Maka begitu kartunya di tap, saldo Anda yang tadinya 60 menit berkurang jadi 30 menit tuh, saking on time-nya. Disiplin nggak itu Bu? Akhlak Nabi nggak disiplin? Iya, akhlak Nabi. Tapi kita lihat ya, di negara-negara yang katanya paling disiplin seperti itu, akhlaknya paling bagus, paling sopan, ya. Di Jepang juga hilang barang di taman, balik lagi besok masih ada Bu, nggak akan ada yang mau ngambil. Ya. Mereka nggak mau, malu banget kalau telat, malu banget kalau ngaret, ya. Itu mereka. Tapi kita lihat, industri film porno paling besar dari sana, ya. Orang bahkan banyak yang nggak pengen punya anak atau keturunan karena ngerasa dianggap jadi beban. Dan juga bunuh diri paling tinggi dari mereka Bu. Ya. Jepang, Korea, ya. Orang pada pengen jadi artis Korea berapa banyak yang bunuh diri Bu. Ya. Di Singapura kejadian nyata ini ya, mudah-mudahan jadi pelajaran. Waktu itu baca majalah, ada mahasiswi umur 20 tahunan loncat dari apartemennya lantai 14 menemui aspal di bawah, langsung jadi manusia geprek lah itu ya. Akhirnya diselidiki oleh polisi, masuk ke kamarnya ketemu buku diary. Tahu buku diary yang suka ada gembok kecilnya tuh? Dear Diary gitu ya. Ya akhirnya disimpulkan setelah dibaca-baca, ternyata ia bunuh dirinya karena jerawatnya gak sembuh-sembuh. Ya kan, kisah nyata. Maka jadi pertanyaan kan, kenapa dia begitu? Ternyata dilihat kuliahnya bagus, ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan. Terus kenapa sampai bunuh diri? Kehidupannya seolah baik kok. Masalahnya cuma satu demi Allah. Tuhannya bukan Allah. Tuhannya penilaian makhluk. Dia diledek di tempat kuliahnya. Jangan temenan sama dia, jerawatan. Buat apa saya hidup dihina-hina kayak gini? Loncat plek, mati. Maksudnya mati konyol gak sih Bu? Kita kasihan sih kasihan, cuman ya Allah gara-gara itu itulah masa depan yang begitu cerah, begitu terang, lagi cemerlang-cemerlangnya umur segitu Bu, lagi cantik-cantiknya, yang muda lagi ganteng-gantengnya, ya otak lagi jernih-jernihnya, brilian, energi gak ada habis-habisnya, dikatain jerawat, ya itulah ginjalnya sehat, paru-parunya sehat, otaknya sehat. Tapi kalau Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk, pasti ada masalah. Ya, sehingga orang bilang ini jadi jawaban. Oke, orang bilang tadi ada yang lebih
lebih dermawan daripada orang yang Islam, ada orang yang lebih santun daripada orang yang Islam. Belajar akhlak, nggak pakai akidah dan syariat, gampang stres, pengen cepat mati. Coba lihat orang-orang yang akhirnya jadi akhlaknya mulia. Nabi akhlaknya mulia nggak? Ya. Tapi dijamin beliau akhlaknya mulia bukan gara-gara ikut seminar Mario Teguh, bukan. Belum ada. Gitu. Tapi pasti karena tadi akidahnya kuat, benar, tertancap, bertauhid, syariatnya dijaga. Ya. Maka itu dua dijaga, akhlak mulia, ya. Gampang stres nggak? Enggak. Kebayang kalau Nabi kita pundungan, Bu, gampang stres? Tahu istilah pundung? Ngambek, ya. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Ambung, kemarin jadi alek wae ku baturai jadi hate, ya. Enggak wibawa, ya. Udah mau pakai bahasa Sunda, nggak ada keren-kerennya. Tapi coba lihat Rasul kita, Bu, jangankan dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah nggak kasih izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh, lempeng we terus. Kok udah berbuat baik dijahatin, dia yang rugi, kan yang jahat dia, masa yang dosa kita? Kan dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Dia maksiat, dia yang dosa. Dia jahatin kita, dia transfer pahala ke kita. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Cenah kan pengen ke surga kan? Tapi kadang kita minta, bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa diampuni Allah, karena ada ibadah kita sakitu-kituna, Bu, segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah apalagi, taraweh milihnya yang paling cepat. Misal gitu ya. Bukan di sini kan soleh-soleha ya. Tapi kadang requestnya nggak nanggung-nanggung. Ya Allah, aku mah nanti surganya pengen bareng Nabi, sebelahan surga Firdaus paling tinggi. Itu malaikatnya geleng-geleng ngedengerinnya. Ya. Tapi Allah pengen nolong, ya udah kita gugurin dulu dosanya. Gimana caranya? Tahu-tahu ada yang mencaci, ada yang memaki, ada masalah di rumah, ada masalah di tempat kerja. Apa dikira sia-sia? Enggak. Pilihannya cuma dua kepahitan itu. Satu gugurin dosa, dua meninggikan derajat di sisi Allah. Udah itu doang. Ya. Jahatin, udah berbuat baik kok ke orang. Dia masih jahat. Itulah, ada berbuat baik bukan supaya dia suka. Supaya Allah suka. Udah, gitu aja. Apa sih artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Tetap celaka. Begitu juga sebaliknya, satu dunia sayang, satu dunia membenci kita tapi Allah sayang, tetap selamat. Ya. Tapi kan kelakuannya nyebelin kok, udah ditolong malah ngelunjak, malah jahat. Ya kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Udah ya lempeng, ya tenang kan? Insya Allah. Izin ya, izin. Qadarullah, ini lagi ada jadwal setiap sahur ya di net sahuran. Kan ketemunya sama dunia-dunia ya ceritanya mah selebriti gitu ya. Izin mengambil ibroh. Jadi mereka ada yang cerita. Dulu aku dijelek-jelekin sama artis lain katanya. Katanya handphonenya jelek, bla bla bla. Ya. Dendam dia, Bu. Maka ketika akhirnya dia beli handphone yang terbaru, yang paling mahal, dia WA ke si yang dulu menghina. Gue udah beli handphone yang ini nih, sini gue pengen traktir lu. Dia nanya, dosa gak saya kayak gitu? Katanya. Saya mikir. Saya tanya balik, apa yang didapat setelah kita kayak gitu? Paling hawa nafsu doang terpuaskan. Udah. Terus anggaplah dia jadi kagum sama kamu. Dia jadi cinta sama kamu. Dia jadi tertarik sama kamu. Apakah syarat ke surga adalah mulut dia? Kan enggak. Mulut kita bukan di surga kita bukan di mulutnya dia. Tapi Masya Allah ya, demi ngebuktiin ke orang tuh Masya Allah. Kayak tadi lah penilaian makhluk, ya enggak? Semua tuh Masya Allah. Makanya dijadikan salah satu kebutuhan ya, na'udzubillah. Orang udah mulai suka fitness, nge-gym, badannya bagus, pasti jadi suka pakai baju ketat, ya. Ntar kalau ditanya toiletnya di mana, kesempatan. Di situ, biar kelihatan ya. Bapak nge-gym, Ustaz?
Kelihatan montok, ambek, Masya Allah. Sehat, ini susunya cocok tuh. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Tapi kapan padahal gampang. Kok toiletnya di mana? Tuh, udah selesai. Kadang kenapa? Ya Allah. Ternyata salah. Kalau dapur di mana? Di situ. Ya Allah. Capek ya. Udah gitu orang nggak muji, sakit hati. Kan yang paling sakit hati itu udah beli mahal, beneran mahal, orang nggak percaya itu mahal. Ajib, petama, ya Allah. Dulu waktu di Thailand ya, sempat tinggal di Thailand. Di sana kan ngelihatnya dari penampilannya. Ada teman yang memang diujinya orang tuh nggak percaya kalau dia beli barang bagus, Bu. Beli barang mahal, ya. Maka untuk menanggulangi setiap kali dia dihina jam tangannya murah, Bu, dia setruk pembelian jam tangannya dibawa, Bu, kemana-mana, Bu. Ganti celana, struknya ngikut, Bu, bonnya, Bu. Ya. Akhirnya dihina, oh masa lu beli jam tangan, masa jam tangan kayak gitu asli, misalkan kayak gitu ya. Akhirnya ditunjukin, nih lihat nominalnya harganya, gue beneran beli kan mahal, tetap aja orang mah itu bonnya siapa kamu ambil? Udahlah capek lah. Kan kalau Allah kan sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Netizen mah maha benar netizen dengan segala komennya. Gak bisa dilawan itu, Bu. Lagian udahlah, sulit membuat satu dunia cinta. Satu dunia cinta juga gak berarti kalau Allah gak cinta, ya. Jadi, lempang nih. Pakai akidah, kacamatanya kepada Allah saja, semua jadi kebaikan. Kalau pengen semuanya serba baik, selalu kita lihatnya pakai kacamata iman. Gak ada ruginya, Bu. Ya. Guru-guru kami terdahulu, Bu, difitnah sama orang, Bu. Beli kue bolu, dianterin ke rumah yang fitnahnya, Bu. Ya. Sampai bingung tuh yang fitnah. Perasaan mulut saya jahat, kenapa dikasih bolu? Besok jahat lagi itu melunjak namanya ya. Kasih. Tapi karena emang ya sadar betul. Ulama terdahulu ada yang pernah difitnah sampai di penjara, Bu. Dia berkata, bikin syair, beliau, kalau kita terjemahkan, aku bingung apa yang diinginkan oleh musuhku. Aku di penjara, berarti aku sedang diberi kesempatan berdoa dengan Tuhanku. Ya. Coba kalau nggak di penjara, ceramah sana sini diundang, kadang nggak ada waktu buat belajar, nggak ada waktu untuk berdoa dengan Allah. Di penjara, aku diberi waktu untuk berdoa dengan Tuhanku. Dia miskinkan aku, berarti dia meringankan hisabku. Dia usir aku dari negeriku, berarti aku sedang diperintahkan rihlah berjalan di buminya Allah. Nggak ada ruginya benar-benar. Ya. Karena dari awal standarnya Allah. Makanya tadi, kenapa anak kecil itu senyumnya polos tanpa batas ya? Karena di hatinya belum ada pesaing Allah. Belum ada pesaing Allah. Anak kecil adalah bukti bahwa manusia itu lebih mudah berbuat baik daripada berbuat jahat. Lihat anak kecil habis benjol sama temannya, Bu. 5 menit kemudian udah main lagi sama temannya. Yang berantem siapa? Ibu, ya. Nah, kamu habis benjol sama dia, kenapa main lagi sama dia? Gak terima, liatin tetanggain, ntar minta garam gak akan dikasih. Misalkan ya. Coba pikiran anak kecil mah, benjolnya udah gak sakit, dia punya mainannya aku suka, berangkat, ngapain dendam-dendaman, ya, anak kecil tuh. Ibu lahir langsung segede gini, Bu? Enggak, berarti kan kita pernah jadi anak kecil kan? Kita berarti pernah jadi anak kecil yang bahagianya tanpa batas. Kita nyanyi gak jelas, ditepuk tanganin orang seneng gitu, Bu. Anak kecil gitu kan? Tapi makin kita gede, kenapa makin sulit bahagia? Senyumnya makin lama makin pahit. Kerutan mulai bertambah. Padahal uangnya banyakan kita atau anak kecil? Banyakan kita. Ilmunya banyakan kita atau anak kecil? Tapi kalah kita, Bu, untuk dalam hal kebahagiaan. Kenapa? Karena akhirnya tadi anak kecil belum ada ilah di hatinya. Kita makin gede, oh gini ya enak rasanya punya duit. Oh gini ya enak rasanya punya jabatan. Oh gini ya enak rasanya populer. Sehingga itu semua menjadi pesaing Allah di hati kita. Menjadi ilah di hati kita. Sehingga kalau itu udah jadi ilah di hati kita, itu jadi standar kebahagiaan kita, Bu. Percuma gaji 20 juta seminggu. Saya mah baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede dia.